Kiprah Jati. Kampung Rosok.
Memang saya itu kalau mendengar suara gamelan rasanya darah-darah dan saraf ini mau bergerak saja. Dan memang para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita kembali lagi dalam suatu tempat yang sejuk, indah dan betul nuansa kegotong royongannya menonjol sama sekali. Oleh karena itu kita sekarang kembali ke suatu tempat, dan ini masih di Kota Malang, di sentral Kota Malang. Kira-kira dari sentral kota hanya dari beberapa meter sajalah. Tepatnya kita berada di Kecamatan Klojen, Kelurahan Samaan, RW 3, RT 4. Dan hari ini kita berada di tengah-tengah paguyuban yang menamakan diri. Paguyuban ini adalah Wahyu Sekar Budaya yang menghimpun kegiatan-kegiatan campur sari dari ibu-ibu, bapak-bapak di lingkungan masyarakat sini. Dan dari sini kalau kita lihat di depan kita ini adalah yang dulu pernah kita umumkan. Terima kasih Mbak Yu, Mas-mas, kakang-kakang yang tiap minggu masih suka untuk kesini mengisi kiprah jati, dan sudah barang tentu atas nama penonton mengucapkan banyak terima kasih. Kami mulai dari yang paling itu, yang megang seater itu Bapak Suprapto ya, beliau ya, Bapak Suprapto ya. Yang ini Wirosworo, yang sebelah kanannya ini adalah Mas Enggar Ezari. Lalu yang hijau itu adalah Ibu Suyati. Lalu Ibu Surahmi ini yang kelihatan ya kelasnya paling tinggi karena kebetulan paling tinggi ya. Nah, Bu Surahmi demikian cantik dan manis mempesona ya. Seperti kalau di Jawa Tengah Putri Solo, ini Putri Kalibrantas ya, karena memang hanya beberapa meter saja di sini ada Kalibrantas ya. Dan Ibu Yesupiah, beliau yang biru itu, waduh anggun sekali Bu hari ini. Dan sebelah kanannya yang merah Ibu Ahna Maria, begitu sangat antusias. Dan Ibu Sorahwati, lalu Ibu Dwi Sulistiowati, lalu Bapak Wirosworo siapa ini? Bapak Kayadi, ya, tepuk tangan untuk beliau-beliau. Nah, dan para niyogo atau para pradonggo itu sebenarnya adalah mewakili aspirasi para dewa-dewa. Katanya salah seorang yang itu pegang yang paling gede itu namanya Demung. Kata beliau tadi itu bahwa latihan gamelan terasa melatih diri untuk sambung rasa, mengerti tentang perasaan-perasaan. Nah, jadi bagaimana supaya manusia bisa hidup dengan jiwa yang ayem, tentrem, senang, guyup, rukun, latihannya memang latihan karawitan ini. Nah, beliau-beliau ini semuanya dilatih 3 jagoan-jagoan pelatih yang demikian sabar dan telaten. Antara pelatihnya itu adalah Bapak Suprapto yang tadi sudah kami umumkan. Yang kedua adalah Bapak Neroso yang pegang kendang, ada di sebelah gong gede tadi itu, di sana itu. Lalu yang terakhir adalah Bapak Sutakim, beliau ada di sana. Dan semuanya ini berkat kesabaran dan ketelatenan seorang yang memimpin grup ini, yang memelopori, memfasilitasi, dan segala macam lah pokoknya, dibantu dengan masyarakat setempat di kelilingnya pada umumnya. Beliau adalah Bapak Bambang Suharsono yang ada di sebelah kanan saya. Tepuk tangan. Ya. Hari ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini idealis. Namanya idealis itu gambaran pikiran, tapi meskipun gambaran pikiran, ada alasannya. Judul hari ini adalah, bisakah Jawa Timur menjadi taman sarinya Indonesia? Taman sari adalah suatu tempat, satu halaman, di mana biasanya di sana ada kolam yang indah, ikannya yang cantik-cantik, dengan tanaman yang berbunga yang harum-harum bercorak ragam. Tidak ada seseorang satu pun yang tidak senang melihat taman sari. Artinya, bisakah Jawa Timur memelopori kegembiraan dalam segala hal? Bahkan kita harapkan seluruh suku bangsa yang ada di negeri ini, yang kurang lebih ada sekitar 400 bahasa dan suku ini, semoga senang masuk ke Jawa Timur. Konsekuensinya, logikanya, tanggung jawabnya, masyarakat harus siap
untuk menjadi Taman Sari itu sendiri. Nah, kita mulai dari yang paling kanan. Kalau bicara Taman Sari, ada kaitannya dengan dunia seni. Ini Mas Dimas Agus, bergerak di bidang dunia sinematografi dan film. Kira-kira Jawa Timur itu sanggup atau enggak ada yang kata jadi Taman Sari, Mas Agus? Selamat malam, Ibu Jati dan pemirsa. Kalau judulnya sekarang, bisakah Jawa Timur sebagai Taman Sarinya Indonesia? Sangat bisa, karena sebentar lagi, 5-10 tahun lagi, UNESCO itu sudah memperjuangkan Gunung Pangrango itu jadi wisata untuk direlokasi supaya tidak dipunahkan. Nah, seperti sekarang aja, kalau seperti Gunung Merapi saja, sekarang itu sudah antri turis untuk lihat pasca Merapi. Makanya dipersiapkan hotel-hotel di Jogja itu dibangun banyak. Nah, kalau seperti Pak Ki Jati tadi ngomong, kita harus siap untuk menjadikan Taman Sari di Jawa Timur ini. Dan kita harus siap, seperti budaya-budaya ini harus siap juga di sekitar Candi Penanggungan itu, utamanya di Malang sekitarnya ini juga harus siap. Karena apa? Nanti kalau terus datang ke sini, siapa yang menghibur mereka dengan budaya-budaya itu? Saya yakin kalau sudah UNESCO yang mencanangkan Gunung Penanggungan sebagai objek wisata atau untuk situs yang di dunia, nanti akan kehidupan Taman Sari di Jawa Timur itu akan tumbuh. Oh begitu ya, terima kasih. Jadi tepuk tangan para hadirin semuanya. Dan memang demikianlah keberadaannya tadi dikupas. Mampukah Jawa Timur menjadi Taman Sarinya Indonesia? Sudah barang tentu pada manusianya. Modalnya sudah ada, modal alam sudah ada, modal sejarah sudah ada, modal apa saja sudah ada. Nanti kita kupas terus sampai dengan kita yakin bahwa Jawa Timur adalah pelopor. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Anda masih setia di Kiprah Jati ini, dan memang sekali lagi kami ingatkan
usulan-usulan dan persiapan-persiapan dari Blitar kelihatannya sudah siap. Sebentar lagi akan mohon kita rekaman di sana, tolong disiapkan dengan baik. Konon katanya nanti Dewan Kesenian sama Paguyuban Mocopat mau kumpul jadi satu. Terima kasih. Kalau udah siap tolong calling ke kami. Demikian juga Kediri agak tertunda akhir-akhir ini, dan terima kasih. Kita kembali ke masalah tadi. Ini kita narasumber kita yang kedua. Ini nggak mau disebut nama yang panjang, singkat saja katanya Iin, karena dengan singkat itu mempermudah untuk komunikasi. Dan memang beliau ini mantan aktivis dalam art atau seni atau artis, pernah di walk cat, di panggung, dari walk to berjalan, cat kucing, jalan ini kan kucing, gitu ya. Tapi Parakawati dulu, dan juga aktif di bidang kemahasiswaan. Kami kira Bu Iin ini berkaitan dengan bisakah Jawa Timur menjadi taman sarinya Indonesia, itu kira-kira alasan-alasan apa andai kata bisa? Monggo. Selamat sore dan selamat siang. Terima kasih kepada Pak Ki Jati. Saya rasa sangat bisa dan rasional sekali. Karena ekonomi kita sudah berhasil dan income pendapatan kita sudah mendekati DKI. Dan di Jawa Timur masyarakat itu cenderung lebih dinamis. Contohnya lebih bermasyarakat pada orang-orang, lebih sopan dengan budaya kita dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain mungkin ya Pak ya. Artinya kalau Jawa Timur tuh misalnya disuruh menari semakin banyak pinter nari, daerah-daerah seneng ya gitu ya. Betul-betul Dan gitu. itu kebanyakan rata-rata seko ngendi Jawa Timur, mana Jawa Timur. Iya. Mayoritas seperti itu. Ya. Yang kasat mata saya melihat seperti itu Pak Jati. Iya. Di samping itu juga lukisan-lukisan lama dalam latar yang beredar tuh banyak dari Lombok, dari Bali sampai ke negeri Belanda, ke Inggris. Itu semuanya banyak sekali yang terdapat dari lereng Gunung Semeru, yaitu daerah Ampel Gading, Pak. Ya mungkin peninggalan-peninggalan berikutnya banyak yang terdapat di Jatim, misalkan di mana namanya Museum Ngawi itu Pak, di Trimil gitu Pak. Trimil ya. Iya, Trimil itu banyak sekali. Jadi Jawa Timur ini sangat luas dan saya rasa sangat bisa untuk menjadi surga Nusantara ataupun Indonesia. Jadi tergantung pada manusianya siap lagi. atau tidak ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita kaitkan kegiatan Pak Bambang sama rekan-rekan lingkungan di Kelurahan Samaan RW 3 RT 4 ini khususnya, ini kalau dikaitkan dengan kita sebagai warga Jawa Timur untuk menyambut sebagai taman sarinya Indonesia, itu kira-kira ada gambaran ke sana apa enggak Pak? Ada Pak Jati. Ada ya. Jadi suatu contoh, kita mengadakan perkumpulan karawitan, itu menyangkut dari lagu-lagu yang berada di Kebumen, Jawa Tengah, Solo, Jogja dan sebagainya. Bahkan lagu-lagu kita mengadopsi dari Bandung, itu kita bisa semua. Bandung, Banyuwangi, semua itu bisa diadakan di paguyuban sini. Nah, yang saya sangat senang dan bangga dengan ada kegiatan-kegiatan semacam ini dari warga kami, anggota kami itu tidak ada istilahnya yang merasa itu diberatkan. Suatu contoh gini, ya macak-macak sendiri golek duit dewe gitu ya. Untuk membudayakan budaya Jawa ini. Dari bapak-bapak itu pengerawit juga begitu, mau dan mampu meninggalkan pekerjaan sehari untuk kita itu membantu menonjolkan dari budaya-budaya kita ini gitu. Iya. Termasuk ibu-ibu tadi juga mandiri semua, dibiayai sendiri. Padahal kalau nggak salah ke salon itu seperti ini paling enggak tuh 1.400.000 untuk 14 orang ya, untuk 14 orang ya. Tapi salut juga, itu artinya sudah merasa bahwa apa yang kami persembahkan adalah untuk bangsa dan untuk budaya kemanusiaan ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Matur nuwun. Wah, merinding ternyuh kalau gini nih, karena kan sekarang ini Pak Bambang, umumnya orang itu kan egois ya, individu, pertingsing ambek tonggo, pertingsing ambek iki segala macam. Tapi masyarakat lingkungan sini masih begitu sangat dalam begitu. Lalu
berkaitan dengan program itu tadi, kira-kira tadi sudah membuktikan bahwa latihan Sundo, latihan gending iki Serampang 12 segala macam itu semakin banyak pinter budaya seni yang lainnya, mereka semakin bangga ya. Iya. Nah, itu membuktikan bahwa inilah salah satu potensi modal dasar bahwa manusia Jawa Timur sebenarnya terbuka untuk demi kebaikan dan demi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terima kasih, terima kasih. Nah, ini karena judul ini serem. Kenapa serem? Judulnya sih besar, tapi kalau manusianya nggak siap ya percuma saja. Saya pengen ke ini, kalau nggak salah itu Ki Iskandar ini ya, aktivis guru kalau nggak salah, monggo. Kira-kira alasan apa Pak untuk Jawa Timur menjadi Taman Sari itu? Terima kasih Ki Jat. Kalau dikatakan tadi Taman Sari itu adalah sebuah taman yang menyenangkan karena terdiri berjenis-jenis bunga-bunga ada di sana. Memang Jawa Timur bisa menjadi taman sarinya Indonesia. Namun seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang, sementara ini yang aktif baru dari bawah. Manakala pemimpin-pemimpin kita seperti yang dicita-citakan oleh Pak Bambang, sangat mungkin Indonesia menjadi Jawa Timur menjadi taman sarinya Indonesia. Seperti yang pernah saya katakan bahwa membina itu harus Tut Wuri Handayani. Yang bisa Tut Wuri Handayani ini adalah pemimpin. Karena itu pemimpinnya harus bisa proaktif menyambut apa yang dikerjakan oleh bawahan-bawahannya. Saya kira demikian Pak Jati. Iya, terima kasih. Saya pernah mengatakan Pak Jati bahwa ada seorang pemimpin karawitan itu dari Madura. Lalu saya umumkan dia bukan dari Madura tapi dari Mataram. Setelah saya sebutkan Madura adalah tanah garam. Jadi Mataram ini bukan Mataram Jawa Tengah tapi Mataram Madura tanah garam. Akhirnya dia sekarang rajin betul Pak Jati. Oh ya, karena bahasa itu tadi ya. Mataram itu ternyata Madura tanah garam. Waduh, kalau Mataram itu dari Matrem ibu ya. Terima kasih. Ini sekarang kita Kim ini yang membina ini. Bagaimana siap Anda untuk dengan kegiatan Anda Jawa Timur jadi taman sarinya Indonesia? Terima kasih Ki Jati. Kalau menurut saya sebenarnya siap dan itu sudah lama menjadi angan-angan masyarakat Jawa Timur sebagai taman sari. Namun demikian, semua itu ya karena ulah daripada manusia itu sendiri. Contoh aja di daerah Wagir ini Pak ya, ini banyak situs-situs dan juga pantas untuk dijadikan taman sari. Contoh di daerah Gunung Katu itu juga bagus. Ada di sana Coban Gelotak juga bagus. Dan ada juga beberapa situs peninggalan-peninggalan pada waktu masih Babat Kenarok. Ceritanya di sana juga ada peninggalan daripada petilasan daripada Angling Tarmo. Kalau ini dikali, saya yakin semua itu akan menjadi baik dan bisa untuk dijadikan taman sari yang indah, khususnya di wilayah Wagir Pak. Ini belum yang lain. Ya karena dari bapak-bapak pemimpin kita ini kurang untuk mengadakan konsultasi atau terjun ke desa-desa, terutama kepada masyarakat untuk menunjukkan hal itu yang akhirnya menjadi punah. Oleh karena itu harapan saya seandainya ini dari bapak-bapak pemimpin kita itu bisa dan kreatif untuk membangun taman sari, saya kira bisa juga dijadikan Jawa Timur ini. Ya, terima kasih, terima kasih. Harapannya masyarakat. Harapannya peninggalan-peninggalan itu termanfaatkan, dimanfaatkan, dielola, paling enggak nekakni duit kan gitu tuh ya. Lah ini Mas, monggo Mas. Ngomong tentang Jawa Timur jadi taman sari, ada gambaran enggak? Monggo silahkan. Sebenarnya minta maaf Pak Jati,
Saya hanya menyampaikan aja, sebenarnya yang paling kurang itu hanya satu, yaitu di Senaputra. Dulu waktu saya masih les di sana itu banyak yang berminat gitu ya Pak ya. Tapi sekarang yang saya sesalkan itu kenapa Senaputra kok sudah ditutup total, sehingga dari baik kepada anak-anak maupun kepada remajanya itu terutama pelatihnya itu sudah membuka sangga sendiri. Tapi dari saya sebagai muridnya, terutama dari Pak Wito itu nggak tahu sekarang arahnya kemana gitu ya. Oh ya, terima kasih. Pokoknya Terima kasih. Isi hatinya kita tampung. Intinya Mbok Yao. Nah, ini bahasa Jawa Timur ini, Mbok Yao. Di tempat-tempat yang strategis, ibu-ibu, bapak-bapak atau keluarga itu bisa menggiring puterannya untuk belajar berbudaya. Karena Pancasila dalam yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Wujud ketuhanan yang Maha Esa adalah manusia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Intinya seperti itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih kita bedah terus. Sanggupkah Jawa Timur menjadi taman sarinya Indonesia? Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, dari Kabupaten Ketimuran mangkoke keri ing jaman koyo sing eling bab apa iku budaya antene bener kandamu ya, terima kasih. Terima kasih. Anda masih setia di Kiprah Jati. Hari ini kita membedah, sanggupkah Jawa Timur menjadi taman sarinya Indonesia? Tadi sudah banyak yang menjawab, tapi masih kurang juga. Kira-kira bentuknya apa dan harus bagaimana kurang lebih. Semakin banyak kita mendengar dan semakin banyak kita menangkap apa yang disampaikan. Baik itu yang bersifat kritik, yang bersifat membangun, mengusulkan, semuanya adalah baik. Nah, kita sekarang menuju ke dua aktivis kemasyarakatan ini, Pak Didit, ini monggo kami persilakan. Selamat sore para penonton Dhamma TV yang budiman. Di sini saya mewakili dari Parvi Malang Raya dan saya mendapatkan pertanyaan, sanggupkah Jawa Timur menjadi taman sari Indonesia? Begitu. Kalau saya sanggup-sanggup sekali dan saya sangat mengharapkan. Tapi beberapa kendala, maksudnya ada beberapa rintangan yang seharusnya kita selesaikan dulu. Kita itu sangat suka, sedangkan Malang sendiri dulu sudah dikatakan ditayangkan dari kota dingin sampai jadi kota bunga. Sedangkan Taman Sari itu kan sebetulnya kalau menurut pengetahuan saya di sana banyak taman-taman bunga, tempat orang bersenang-senang di sana. Sekarang taman-taman bunga itu hampir lenyap juga, sekarang ditanduri boto ternyata. Namanya taman apa? Ya taman perumahan. Begitu. Ah, ini
Kalau itu, dan ada beberapa budaya sekarang. Ini saya pernah ketahui juga, Ini kalau ada budaya, dibuat acara budaya, sedangkan kita itu mengadakan acara budaya di Singosari maupun Trowulan, Mojokerto. Nah, ini sama aparat kadang-kadang dilarang. Lah ini hak siapa? Kok dilarang dan siapa yang harus melarang? Demikian. Saya kira itu pertanyaan saya, Pak Jati. Mohon diulaskan. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Yudi. Pak Yudi, monggo, usul apa? Selamat sore, pengunjung Para TV. Saya hanya ingin menyampaikan kalau Jawa Timur itu pantas untuk menjadi taman sari, sebab orang Jawa Timur itu mudah untuk belajar. Seperti contohnya untuk mempelajari sesuatu tarian itu gampang. Lihat anak-anak kecil-kecil itu, saya lihat banyak yang menirukan dari daerah lain-lainnya itu. Juga untuk bahasa, orang Jawa Timur itu kalau suruh menirukan bahasanya orang itu paling mudah lain dengan orang lain, daerah-daerah lain. Itu yang sehingga untuk menjadi pergaulan itu mudah sekali. Dan sekali lagi, untuk menjadikan taman sari itu harus mulai dari anak kecil yang dididik untuk menjadi lebih paham mengenai kesenian. Kalau tanpa anak kecil-kecil itu dididik, yang tua-tua saja, nanti kalau yang tua sudah tidak ada yang melanjutkan. Cuman itu saran saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung aja ke Ki Indarwanto ini, Ki. Tolong, Ki. Sebenarnya kalau kita tadi bicara masalah Jawa Timur, sanggupkah menjadi taman sarinya Indonesia? Dalam hal ini kelihatannya tidak sekedar tentang kegiatan seni, peninggalan, rekreasi, dan lain sebagainya. Mungkin bisa lebih luas lagi. Jawa Timur sebagai master pelopor untuk memelopori semua kehidupan nun jauh di sana tentang Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana, Ki, untuk ini, Ki? Rayu. Pada saat kita berbicara Jawa Timur, maka dalam aspek historis atau sejarah, maka Jawa Timur tidak sekedar menjadi taman sari ketika itu, tetapi merupakan mercusuar dari seluruh peradaban anak Nusantara. Faktor genetika seperti ini tidak bisa diputus dan tidak pernah akan putus, karena itu akan lahir nanti Brawijaya, Ken Arok, Gajah Mada yang ada di Jawa Timur ini. Nah, karena itu kita jangan sekedar membayangkan bahwasanya taman sari itu sekedar budaya yang bernama seni karawitan, bukan. Tetapi taman sari di sini itu juga menyangkut ideologi, menyangkut politik, ekonomi, sampai dengan kalau bahasa Pak Harto itu hankam. Nah, dengan demikian maka tidak saja bisa kepeloporan dari Bung Tomo itu diterus lanjutkan, karena kalau kita bisa menyebut maka Bung Tomo adalah Gajah Mada era perjuangan. Nah, oleh sebab itu Jawa Timur secara filosofis adalah taman sari dari ideologi politik, karena salah satunya misalnya contoh ini, Ki Jati sendiri termasuk saya paling tidak rela pada saat Pancasila dijadikan pilar bangsa, karena bahasa Pancasila itu adalah filosofi dasar dari anak pertiwi ini. Kita ingatkan melalui Dhamma TV yang tercinta ini, kalau Indonesia mau bangkit, maka seluruh aspek termasuk aspek karawitan, seni, tari, dan seterusnya itu harus dirembesi dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Secara politik, Malang yang akan menjelang pilkada ini, tolong
elit politikus. Ini belajar pada kearifan lokal, pada kearifan orang-orang RT 04 RW 03 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen. Mereka saeyek saekoproyo. Orang-orang seni itu tidak saling menjatuhkan, tetapi justru saling mendukung. Nah, sebenarnya rakyat itu sudah sejak lama siap secara apapun, karena itu tinggal yang belum siap justru elitnya. Iya, terima kasih. Kita potong dulu. Sangat menarik karena sebentar lagi 2014 orang di Republik ini hiro piko mencari pemimpin. Dari itu ke itu, dari itu ke itu, dari itu ke itu. Nah, harapannya tentang bisakah Jawa Timur menjadi taman sari termasuk di dalam bidang kiprahnya politik. Nah, nanti akan kita urai terus tentang ini. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Anda semuanya masih setia di Dama TV dalam Kiprah Jati ini dan masih kita bedah terus tadi itu. Kita sekarang ingin bertanya kepada para narasumber ini, Pak Bambang, berkaitan dengan 2014 itu biasanya masyarakat kita itu entah ya kapan ya ngerti bahwa sesuatu itu tentang politik itu tidak harus kereng-kerengan gitu loh ya. Seperti pada waktu tahun pemilu tahun 1955. Begitu pemilihan umum tahun 1955, polisi berdiri tegak di tengah jalan, yang sana di sana langsung ke sana, sana ke sana. Rame, gegap gempita, tapi semua bisa menjaga diri bahwa ini adalah pesta demokrasi yang begitu baik pada waktu itu. Tapi sekarang ini kelihatannya sebentar-sebentar kita mesti tawuran, sebentar-sebentar mesti waduh geruduk, jegoli pagar ini dan sebagainya. Itu karena mungkin kita yang belum bisa menata perasaan kita supaya ditangkap oleh mereka karena terlalu menggunakan pikiran. Nah, Pak Bambang, dalam praktek sampean di bidang budaya seni Jawa ini,
kalau dikaitkan dengan nuansa 2014 yang nanti bagaimanapun akan hiruk pikuk politik. Nah, kira-kira manfaatnya sampai di mana ini? Manfaatnya dari kita tuh mengadakan kebudayaan semacam ini, Pak Jati, ini merupakan suatu alat untuk merukunkan sesama. Karena apa? Dari anggota saya ini tidak memandang itu agama, tidak memandang itu ras, tidak memandang itu partai. Semua kumpul jadi satu. Itulah untungnya itu seperti itu. Kami sendiri juga begitu. Ada acara di sana dipakai oleh partai apa, kita datangi. Partai yang lain juga kita datang. Kita tidak ada perbedaan apapun tentang budaya ini. Maka dari itu kami harapkan semuanya aja, marilah kebudayaan Jawa, terutama Jawa ini kita kembangkan. Sehingga untuk mempersatukan semuanya itu bisa di Jawa ini. Saya kira begitu ya. Nggih. Jadi gerombolan ini ya sama kayak istilah gerombolan. Sebenarnya terdiri dari bermacam-macam partai politik iya. Bermacam-macam agama. Tapi kalau sudah memukul gamelan kayaknya hilang semua. Yang ada adalah menyenangkan. Memang karya seni itu tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal warna kulit, suku, ras, golongan, apalagi politik dan agama. Yang ada adalah satu karya seni menggembirakan orang lain dan menyenangkan nuansa gitu. Lah, Mbak Iin, ini Anda sebagai aktivis wanita yang sudah mulai bangkit kembali, kira-kira ada gambaran-gambaran dan harapan apa untuk nuansa budaya seni yang terkait dengan situasi politik 2014? Begini Pak Jati, kalau menurut saya budaya seni itu harus tetap dilestarikan. Karena dengan adanya budaya seni itu nanti bisa merengkuh semuanya. Tidak tadi Pak Bambang tadi sudah mengutarakan tidak ada perbedaan suku, budaya, bangsa dan ras, agama juga tidak ada. Jadi gimana caranya supaya tidak 2014 tuh memblodak antem sana, antem sini. Kita rukun, terutama di Jawa Timur ini bisa membawa menjadi satu, membaur dengan adanya budaya seni. Kembali lagi manusianya, yang mana pemerintah sudah mengadakan dana ataupun apa gitu, jangan ngantongin duit sendiri-sendiri, jangan minta upah dulu, kerja dulu baru kita perlihatkan. Oh begitu ya, terima kasih. Jadi Mas Dimas ini yang terkait dengan kegiatan politik yang akan datang, sumbangsih budaya seni, dalam hal itu kira-kira apa dan bagaimana? Terima kasih. Kalau masalah politik, sumbangsihnya seharusnya ini kepada teman-teman kita yang nantinya diduduk di Dewan. Kita harus tahu seperti yang dikatakan Pak Didi tadi, memang tidak secara tertulis. Kenapa kok di Singosari itu mengadakan acara budaya sulitnya setengah mati? Grebek Singosari kok diadakannya di Kanjuruhan, kan lucu gitu loh. Seperti di Trawulan itu juga, itu mestinya bisa berdatangan orang banyak di sana. Contohnya rekan-rekan Bali itu sering sebetulnya napak tilas ke Trawulan, napak tilas ke leluhurnya. Jadi ada 2 bis, 5 bis sebenarnya, tapi masyarakatnya kayaknya karena ini agama lain kayak sinis gitu loh. Kok nggak diterima dengan baik tuh. Justru dia membiayai dengan sendiri. Mestinya tamu dikasih minum lah apa gimana, tapi dia membiayai sendiri. Nah, ini terkait saya dapat informasi Pak, jadi ini dari ahli UI itu ya, untuk menghancurkan bangsa itulah memutuskan budayanya. Nah, budayanya dihancurkan dulu. Setelah itu memutuskan hubungannya dengan leluhur. Yang kedua, sejarahnya. Jadi kalau sampai Singosari, Trawulan, yang Mojopahit itu kita dilenyapkan, bagaimana kita menjadi Taman Sari? Tapi tidak bisa terbendung karena sekarang mulai seniman-seniman di sekitar Singosari, di sekitar Mojokerto itu sudah bergeliat, dan seperti di Malang sendiri ini sekarang sudah bergeliat juga. Saya harapkan nanti inilah yang mengisi kekosongan-kekosongan itu. Jadi saya harapkan walaupun tidak tertulis aparat melarang di Singosari sama Trawulan, mohon nanti teman-teman yang duduk di legislatif itu ngerti bahwa terjadi pelarangan budaya di tempat-tempat situs budaya, dan aparat dia ngerti. Kalau perlu kita buat kayak forum kayak KPK-nya budaya gitu loh Pak.
Karena selama ini nggak ada yang ya korupsinya di budaya itu nggak ada. Semua KPK yang di bangsanya bangunannya kelas B, tapi yang di budaya besar Pak, yang di korup itu besar juga. Tapi kita tidak ada yang membuat anti KPK-nya di budaya ini, belum ada. Ya, ini menarik sekali itu. Umumnya yang diteropong oleh KPK, ya, KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, itu yang terkait dengan markup, membesarkan nilai, atau memotong, atau menyuap dan sebagainya. Tapi yang menyelewengkan kegunaan budaya yang terkait dengan budaya seni, jarang yang meneliti ke sana. Padahal negeri kita, coba bayangkan, negeri kita itu terdiri dari pulau-pulau, 17.000 pulau kurang lebih, 400 etnis dan suku kurang lebih, dan kita berserakan panjang negeri kita sama dengan Eropa. Kalau di Eropa mulai dari London sampai dengan Tigris itu 13 negara. Kita mulai dari Sabang sampai Merauke hanya 1 negara. Kenapa kita tidak memperkuat budaya? Akankah kita itu memperkuat militer kita, memberi Scorpion yang harganya $3 juta per biji, atau rudal-rudal yang harganya ratusan juta satu rudal, padahal kita masih hidup seperti ini. Sementara eksploitasi di sini untuk mengeruk semua kekayaan negeri kita ini masih terus berlanjut dengan sangat sistematis. Salah satunya adalah budaya yang bisa menyelamatkan kita. Pak Kidar, hanya 1 menit kita mohon untuk menutup acara ini. Kami persilakan, monggo, ini terkait dengan 2014 dan budaya kita. Pemirsa Dhamma TV, kalau kita belajar di Karawitan, maka tadi kita sudah jelas mereka dari partai yang berbeda, dan semangat Arema Kijati ini, kalau dari Arema itu adalah kemandirian. Sekali lagi yang kita tuntut sebetulnya adalah kemandirian dari elit politik, baik di kota Malang, Malang Raya, termasuk di Indonesia. Karena apa? Dengan kemandirian mereka, beliau-beliau yang merasa hebat. Jadi sebetulnya maaf ini, beliaunya itu perlu diperhebat untuk belajar kepada orang-orang kecil. Karena orang yang hebat itu adalah jika pernah belajar pada orang-orang yang tidak dikenal kehebatannya. Nah, oleh sebab itu Pancasila sekali lagi sebagai fundamental stadnom, sebagai filosofi dasar dari anak bangsa ini harus terus-menerus. Jadi bukan pilar ya, bukan fundament pilar. dasar. Betul. Jadi kalau pilar itu menyakitkan hati para kusuma bangsa, pahlawan itu sakit hatinya. Dan kita yang masih hidup ini sakit sekali. Oleh sebab itu jeritan rakyat ini bukan sekedar jeritan. Ya. Ini kalau didengar oleh Sang Maha Pencipta, kemudian jeritan ini dikabulkan, maka akan porak-poranda bumi Nusantara ini. Karena itu sekali lagi bahwa 2013 Kota Malang, pilihlah pemimpin, jangan memilih penguasa. 2014 Indonesia, pilih pemimpin, dan ciri pemimpin itu tidak mengagungkan dirinya, apalagi mengagungkan kelompoknya. Pemimpin sejati itu pasti dia punya sifat wibawa tanpa ngasorake, menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, dan luhur budinya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bagaimanapun ini adalah cita-cita, syukur kalau bisa terlaksana. Kita cintai Jawa Timur untuk Indonesia, karena masih banyak PR yang harus kita kerjakan, dan kami yakin dengan kesabaran, keuletan kita, pasti Jawa Timur akan menjadi taman sarinya Indonesia. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa setiap hari Minggu jam 7 sore yang akan diulangi Senin jam 12 siang dalam melihat Dhamma TV dalam Kiprah Jati. Oleh karena itu para penonton, mari kita gegap gempitakan dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.